11 aplikasi yang ditulisnya yaitu PT Pinjam Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata satu pinjol ini sudah warning besar-besaran kepada semua lendernya, tarik dana secepatnya. Nah, apakah pinjol ini sudah siap-siap bangkrut? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk kasus yang baru sekali banyak terjadi. Ini hampir saja kena ke saya, yaitu tentang adanya rekening segitiga. Nah, seperti ini informasinya. Tadi ada telepon masuk 5 juta. Saya udah curiga, biasanya kalau langganan pasti konfirmasi di WA. Dan benar pas jam 4 orang ini datang dengan ngasih bukti, dan saya cek di chatan WA dia banyak sekali transferan ke rekening beda dengan atas nama pengirim yang sama. Saya tanya, dapat nomor rekening dari mana? Tadi katanya ke sini, tapi kebetulan ini saya rame jadi mungkin dicatat apa difoto sama dia. Tapi herannya duitnya nggak diambil, malah ditransfer lagi ke rekening si bank. Dalilnya dia dapat duit dari ibunya yang kerja agen umroh. Dikira gue bisa dikibulin apa? Soalnya dulu trauma karena rekening konter dijadiin pencairan penipu langganan sendiri, dan gue udah foto orangnya sebagai bukti. Dan ternyata ini modus segitiga rekening. Yang pertama mengatakan bahwa aku pernah ngalamin ini. Kan saat itu saya buka jasa gestun. Terus ada orang chat alasannya nggak punya rekening. Dia mau ada yang transfer terus minta rekening saya. Setelah saya kasih, banyak banget yang transfer ke saya dari orang yang berbeda-beda. Terus si orang tersebut suruh saya transfer uangnya ke orang yang dia kirim rekeningnya. Lama-lama dia menghilang dan saya banyak yang neror. Ternyata dia buka arisan bodong dan investasi bodong. Jadi si korban pada ngejar-ngejar saya karena mereka transfernya ke rekening saya. Alhamdulillah sekarang beres setelah saya buat aduan ke Polda. Nah, ini banyak terjadi saat ini dan banyak orang yang tidak paham atas segitiga rekening ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sebelumnya di kasus saya ada seorang follower saya minta bantuan. Dia mau beli tas katanya di Batam, terus dia minta suaminya transfer ke saya dengan alasan dia mau bohong sama suaminya, mengatakan bahwa sayalah pemilik dari toko tas tersebut. Terus saya mulai curiga, kenapa harus seperti itu? Saya tidak mau, tapi dia terus-terusan mengajar saya dan pura-pura untuk berkonsultasi tentang pinjol. Nah, ujung-ujungnya baru saya tahu ternyata inilah transaksi segitiga, yang mana ketika saya memberikan rekening saya, membantu dia, ujung-ujungnya nanti akan banyak masuk transferan uang ke saya dan saya nanti diminta untuk transfer ke dia. Ujung-ujungnya beberapa hari kemudian akan datang banyak teroran yang mengatakan bahwa saya telah melarikan uang orang, saya melakukan investasi bodong, saya melakukan arisan bodong, saya juga melakukan pencairan pinjol dan juga judol, yang ujung-ujungnya rekening atas nama saya semuanya di bank manapun akan ditutup. Nah, itu untuk mengamankan uang nasabah yang sudah melaporkan saya atas tindakan pidana. Nah, itu hati-hati sekali teman-teman ya. Ini sudah banyak terjadi dan sudah ada yang sampai masuk ke dalam pidana. Jangan sampai kali ini terjadi pada kalian. Ingatkan, kalau kalian memang berniat baik, coba perhatikan yang namanya data sensitif, baik rekening, KTP ataupun apa namanya, jangan kalian bagikan kepada orang yang tidak kalian kenal. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang membagikan dia baru aja didatangin sama DC dari pihak ketiga Mitra Koleksi Mandiri, yang mana ternyata satu DC ini menagih untuk 11 aplikasi. Nah, seperti ini informasi teman-temannya dari PT Mitra Koleksi Mandiri, yang mana dia diberikan surat tugas atau ditunjukkan surat tugas untuk menagih 11 aplikasi yang ditulisnya yaitu PT Pinjam Yuk, kemudian Asetku, Aku Laku, Alobank, Yup, kemudian Buku Usaha Digital, Buku Warung, Indosaku, Lumbung Dana, Danaku, dan Uangmi. Buku Warung ini mungkin koperasi teman-teman ya. Nah, inilah 11 perusahaan yang bekerja sama dengan Mitra Koleksi Mandiri dan satu DC bekerja untuk 11 aplikasi.
Nah itu dia teman-teman ya, jadi jangan kaget kalau seandainya kalian punya 10 aplikasi itu ditagih oleh satu orang, karena memang sekarang satu DC itu ditugaskan untuk menagih banyak aplikasi. DC yang ini, DC dari aplikasi manapun. Tetapi selalu saya sampaikan, apapun nama DC-nya jangan pernah gentar dan jangan pernah takut untuk didatangin. Saya cuma menginformasikan kalau seandainya ada yang model seperti ini, berarti memang dia diutus sama pihak ketiganya untuk menagih banyak aplikasi. Jangan terlalu diambil pusing, cukup sebagai pengetahuan kalian, dan DC-nya ini hanya ada di kota-kota besar saja. Ya teman-teman ya. Dan lagi, baru-baru ini seorang teman membagikan informasi bahwa salah satu pinjol sudah meminta semua lendernya untuk menarik uang mereka di aplikasinya karena memang pendanaannya sudah habis, tidak akan ada lagi namanya penyaluran dana ataupun tidak akan lagi yang akan menanamkan saham di perusahaan mereka. Nah berikut ini informasinya, Axeleran mau bangkrut apa gimana ya? Aplikasinya udah hilang dari App Store, aplikasinya di Play Store sudah nggak bisa login, dapat email suruh tarik dana, tapi dana yang macet dan tak tertagih aja nggak dibalikin sampai 33 juta. Nah ini yang ngomong adalah lendernya. Kita baca informasi dari Axelerannya. Kepada Bapak Ibu pemberi dana pada platform Axeleran, terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya selama ini. Kami mengimbau kepada seluruh pemberi dana yang masih memiliki dana tersedia untuk senantiasa melakukan penarikan dana ke rekening bank yang terdaftar, khususnya mengingatkan saat ini tidak tersedia pendanaan baru untuk didanai di platform Axeleran, alias sudah tidak lagi yang meminjam di platform Axeleran, dan seluruh pendana ataupun lender harap untuk segera menarik semua uang mereka dari platform Axeleran. Nah itu dia teman-teman ya, itulah pinjolnya bernama Axeleran. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi di Axeleran, beberapa pinjol-pinjol bermasalah ini juga melakukan hal yang sama. Di antaranya adalah Finmas, Axeleran, Koin P2P, Modal Rakyat, Dana Syariah, iGrow, dan terakhir adalah Kaswa. Nah itu dia nama pinjol-pinjolnya teman-teman ya. Kita doakan saja kalau yang namanya kita berharap dari pemerintah bahwa pinjol itu minta ditutup, tidak akan pernah terjadi ataupun tidak mungkin. Tetapi dengan kekuatan netizen, dengan doa-doa orang yang terjalimi, saya yakin sekali akan banyak pinjol yang berguguran dengan sendirinya. Salah satunya fraud, banyaknya karyawan yang bermain, kemudian banyak para pemilik-pemilik yang tergoda untuk menggunakan aliran dana sebanyak tersebut dari semua pay lender. Jadi perlu diingat, orang yang tersakiti itu doanya terkabulkan. Orang yang saat ini tidak bisa membayarkan pinjol bukan karena dia mau lari dari tanggung jawab, tapi karena memang ketidaksanggupannya untuk berdiri saat ini dan minta waktu. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak mau tahu dan ujung-ujungnya mereka sendiri yang bangkrut. Salah satunya banyak pinjol-pinjol yang sudah kita lihat berguguran. Ya teman-teman ya, semoga dengan informasi ini membuka mata kita bahwa selama ini saya galbay tidak akan terjadi masalah apa-apa. Selama saya galbay masih sesuai alur dan saya tidak akan pernah lari dari tanggung jawab saya, tidak akan ada satu hukum pidana yang akan masuk ke saya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan dari kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.